Lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas mengenai dampak evolusi industri bagi Hindia Belanda di bidang sosial ekonomi. Perubahan di bidang sosial ekonomi. Sejak awal abad ke-19, pemerintahan Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan baik negeri Belanda sendiri, pemberontakan rakyat Belgia, maupun di Indonesia, terutama perlawanan di Ponorogo. Sehingga Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan, maka Johannes van der Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas berat itu, Van der Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Untuk itu, yang diperlukan dilakukanlah ialah menyerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia dan dilakukan dengan sistem paksa. Setelah tiba di Indonesia tahun 1830, Van der Bosch menyusun program kerja sebagai berikut. Pertama, sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit. Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintahan Belanda. Apa yang dilakukan oleh Van der Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan nama sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van der Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam paksa VOC dan sistem pajak tanah Raffles. Pelaksanaan sistem tanam paksa hanya banyak menyimpang dari aturan pokok dan cenderung untuk mengadakan eksplorasi agraria semaksimal mungkin. Lanjutnya, akibat tanam paksa bagi Indonesia khususnya Pulau Jawa. Pertama, sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan pekerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis. Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dari hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gaji gagal panen. Akibat macam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. Timbulnya banyak kemiskinan yang semakin berat. Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon tahun 1843, Demak tahun 1849, dan Grobogan tahun 1850. Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Penyakit busung lapar, Hongorodin, juga berkembang di mana-mana. Akibat tanam paksa bagi Belanda, akibat sistem tanam paksa telah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya bagi bangsa Belanda berdampak sebagai berikut. Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran bagi rakyat Belanda. Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi, pemerintahan mendapat melebihi anggaran belanja, kas negara Belanda yang semula kosong dapat dipenuhi, berhasil membangun Amsterdam menjadi kota pusat perdagangan dunia, perdagangan berkembang pesat. Sistem tanam paksa mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti golongan pengusaha Baros van Hovel dan Eduard Douwes Dekker. Akibatnya ada reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa. Sesudah tahun 1850, kaum liberal memperoleh kemenangan di politik di negara Belanda. Mereka juga ingin menerapkan asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini, kaum liberal berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi. Tugas ekonomi harusnya diserahkan kepada orang-orang swasta, dan kaum swasta dapat menjalankan tugasnya, maka harus diberi kebebasan berusaha. Sesuai dengan tuntutan kaum liberal, maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha di Indonesia, terutama perkebunan-perkebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870 sampai tahun 1900, Indonesia terbuka bagi modal swasta barat. Oleh karena itu, masa ini sering disebut zaman liberal. Selama masa-masa ini, kaum swasta barat membuka perkembangan perkebunan seperti kopi, teh, gula, dan kina yang cukup besar di Jawa dan Sumatera Timur.
Selama zaman liberal 1870 sampai 1900, usaha-usaha perkebunan swasta barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengusaha. Kekayaan alam Indonesia mengalir ke negara Belanda, akan tetapi bagi kaum pribumi khususnya di Jawa telah membawa kemerosotan kehidupan dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut. Adanya pertumbuhan penduduk yang meningkat pada abad ke-19, sementara itu jumlah produksi pertanian menurun. Adanya sistem tanam paksa dan kerja rodi yang banyak menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan dari pihak pengusaha sehingga membawa korban bagi penduduk. Dalam pengurusan pemerintahan di daerah luar Jawa, pemerintah Belanda mengerahkan beban keuangan dari daerah Jawa sehingga secara tidak langsung Jawa harus menanggung beban keuangan. Adanya sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk. Adanya krisis perkebunan pada tahun 1985 yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengadakan penghematan seperti menekan uang sewa tanah dan upah kerja baik di pabrik maupun perkebunan. Pada akhir abad ke-19 muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintahan Hindia Belanda dan praktek liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik itu menganjurkan untuk memperbaiki rakyat Indonesia. Kebijakan ini didasarkan atas anjuran Dr. Mr. E.C.H. van Deventer yang menuliskan buah pikiran dalam majalah The Guide Perintis Pelopor dengan judul En Erestus berhutang budi, sehingga dikenal politik etis atau politik balas budi. Gagasan van Deventer terkenal dengan trilogi van Deventer.